gue bertambah gara-gara daun yang dekat makam Kisatro. Bapak-bapak, empok-empok, tentu semuanya kagak bener. Kalau misalnya kalian hari ini dapat rezeki yang lebih, itu mutlak karena Allah, bukan karena makam babe gua. Dengerin ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6 yang artinya, dan siapakah orang yang lebih sesat dari sembah-sembahan pada selain Allah yang tiada memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia nanti dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu akan musuhi mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Jadi jelas, hanya kepada Allah kita meminta dan meminta pertolongan, ya. Apa-apaan nih? Warga udah ngerasain berkahnya dari makam itu. Jadi terserah mereka mau percaya apa kagak. Nah lu Ustad, ngapain lu larang-larang? Waduh hebat bener, mentang-mentang badannya gede, ngomong mendelik matanya gue culek baru tahu. Sabar beledek. Berarti lu yang keroknya ngajarin bini gue jadi musyrik rumah aku lu? Hah? Bang, muka lu udah demek ya. Pikiran lu jangan demek juga. Jangan sembarang ngomong lu. Apa yang lu omongin itu fitnah. Lu macem-macem nih. Ini udah. Jangan bilang lu kelipers dia mau coba. Biar begini, tenang aja. Tenang aja, dia mau tahu gue siapa kan. Tenang aja. Diam lu. Mati lu. Ayo coba. Udah. Ini bulan Ramadan. Kalian semua harus menghormati bulan suci. Iya nih Pak Ustadz nih. Nih Bang Sebet nih yang mulai. Selalu aja. Itu yang mulai. Lu ngapain jadi gue disalahin? Lu ngapain apa lu? Oh macem-macem. Udah semuanya. Bubar. Pulang ke rumah masing-masing. Balik lu. Sono lu. Balik kamu. Apa lu? Ayo balik. Balik gue ikutin. Semuanya. Ayo lu juga pulang. Bang, sengklek ya Bang? Sengket lu. Badan gede meninjak kan. Ya, mereka pergi lagi. Biasa gue ditinggalin mulu. Ustaz, tolongin Ustaz. Aksa, sekarang saatnya saya akan mentransfer kekuatan harimau ke dalam tubuh kamu. Supaya kamu menjadi kuat. Tapi Ki, aku tidak membutuhkan kekuatan itu. Harus, Aksa. Harus. Kamu tahu, kampung harimau sekarang sedang terancam. Warga kampung ular akan menyerang. Apa kamu tega? Kalau warga kampung harimau, saudara kamu mati sia-sia. Kamu tega? Dan hanya kamu yang bisa melawan itu. Tapi terserah kamu. Kalau kamu memang tega membiarkan saudara kamu, keluarga kamu mati sia-sia, saya tidak bisa memaksa kamu. Baiklah Ki. Aku tidak mau lihat warga sini dihancurkan oleh Ratu Ular. Karena warga sini sudah baik sama aku. Baik. Sekarang kamu berkonsentrasi. Tutup mata kamu. Aku bisa merasakan sesuatu dengan Ihsan. Aku harus mencari tahu.
anaknya. Semua gelap. Aku tidak bisa melihat lebih jauh mengenai Ihsan. Aku takut Ihsan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aku harus mengikuti petir itu agar aku bisa mencari tahu tentang Ihsan. Aku tetap tidak bisa. Kenapa bisa begini? Dinding gaib apa yang bisa menghalangi pandanganku? Sekarang buka mata kamu. Aksan, sekarang kamu sudah memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Kamu kumpulkan pasukan. Kamu harus memimpin pasukan itu untuk menyerang kerajaan ular. Maaf Ki, aku masih belum siap untuk berperang. Bagaimana kalau kita bernegosiasi dengan mereka? Apa? Kamu masih berani membantah perintahku? Hah? Keluar kalian! Kurung dia. Baik, baik. Ki, sepertinya kita memilih orang yang salah. Dia terlalu lemah, Ki. Buktinya baru beberapa jurus saja dia sudah kalah. Bagaimana mungkin kita bisa menang melawan Nyi Blorong dan Ratu Ular, Ki? Dia memang masih lemah. Tapi sebentar lagi dia akan memiliki kekuatan yang dahsyat. Karena dia memiliki tanda kepala harimau di punggungnya. Dan itu tidak akan terkalahkan. Sebentar lagi. Bang, Ayah tuh percaya banget kalau makamnya si Kisasro itu keramat, terus bisa dapetin uang yang banyak banget. Ah, bohong lu, jangan percaya yang kayak gituan. Gue bilang itu mah kebetulan aja. Rohaya gimana sih? Ya, kebetulan bagaimana sih? Mana Ayah nyaksiin sendiri, ngebuktiin sendiri. Nih, pas Ayah dapat daun, ya, dagangan Ayah tuh langsung laris manis ke Anjung Kibul. Tahayul, tahayul. Udah, jangan pada berantem. Kira-kira makam doang sampai begini sih. Ibu kan masa... Nya, Babe, kenapa sih kok pada ribut? Nih, nyak lu, otaknya udah somplak. Dia ke makam, ada yang ngasih daun. Dibilang daunnya bisa jadi duit. Mana mungkin? Abang tuh yang aneh. Udah kebukti juga. Siapa sih? Udah, jangan ribut. Kenapa sih, Nya? Babe, malu. Ya Allah. Nya, kalau satu kampung melakukan perbuatan musyrik, bisa-bisa Allah memberikan azab
sama ke kampung itu. Jadi sebelum Allah memberikan azab terhadap ke kampung itu, kita harus bertobat lah. Sekarangnya harus buru-buru bertobatnya. Ini gimana sih? Nadine, kok lu nyalainnya sih? Kagak percaya emaknya sih? Puyeng dah, jadi kayak gini ya. Tidur aja dah. Tidak tidur sana. Ingat ya, malam ini abang kagak boleh tidur di kamar. Ayah kagak sudi tidur sekamar sama abang. Ngerti? Gue tidur di mana? No, di depan balek. Papa hilang. Dan sekarang Nyak Babe malah bertengkar. Ayah harus ngedatengin Bang Jaya buat bicara baik-baik. Bawel banget. Gue cinta banget sama dia, Cuk. Gue disuruh timbul balai. Wah! Babe, kenapa ya keadaan di kampung ini jadi kacau? Ini pasti gara-gara si Andi sama Bang Jaya. Soalnya rumah tangga akhirnya jadi pada berantem. Nih Babe amenya berantem Ban. Terus kayak banyak pepercahan antar warga, aneh aja gitu, Be. Din, lu mau kemana? Bentar, Be, ada urusan. Bentar, iya, Be. Ya udah dah, hati-hati ya. Kacau, berkali-kali gue bilang pendidikan agama. Dulu juga gitu, ya. Tidur di balai ya, Cang. Agak ada santunnya lo sama gue lu. Mah, kamu itu kenapa sih? Masih aja puasa, masih aja sholat. Kalau bilang kan kamu nggak perlu lakuin itu. Kamu itu seharusnya bantuin Andi. Jualan gelang, batu akik dari makam ke Sastro. Tahu nih Mama, maunya enaknya doang, nggak mau kerja. Aku nggak mau berbuat musyrik. Itu dosa besar, Pak. Dosa yang nggak bisa diampuni. Kok ada suara ribut-ribut? Alah! Aku mohon, Pak. Hentikan perbuatan musyrik kalian. Apa kalian tidak takut kalau sampai Allah murka sama kita, Pak? Hentikan omongan kamu. Kuping saya panas dengan ceramah kamu. Bang Jaya bener-bener keterlaluan. Astagfirullahaladzim. Jangan kasar ame perempuan, Bang. Ini orang tadi hajar ya? Pak, jangan sakitin Nadine, Pak. Jangan, Pak, jangan. Campur urusan orang aja lu. Aku nggak boleh berubah jadi ular di hadapan Andi dan Bang Jaya. Sain sekarang, Kamu kemana lo? Kok dapur kita tiba-tiba ada ular? Nggak tahu Pak, tuh ular masuk dari mana? Ambil sapu di, ambil sapu di. Iya. Ini ular bentar mati juga nih. Pergi sana. Pergi. Hus. Pergi. Nek. Macem-macem sama Jaya. Untung aja Aye bisa lolos dari Bang Jaya ame Andi. Bener-bener keterlaluan orang itu. Aye mesti cari cara lain.